warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024 bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, pada Kamis 16 Mei 2024 telah memasuki hari kelima. Kuota tahun ini adalah yang terbesar dalam sejarah perhajian Indonesia. Jumlahnya mencapai 241.000 jemaah dan kuota tersebut terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler terbagi dalam 554 kloter yang akan diberangkatkan secara bertahap dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama yaitu jemaah haji akan tinggal terlebih dahulu di Madinah selama sekitar 9 hari sebelum kemudian menjalani puncak haji di Mekah. Lalu gelombang kedua jemaah haji akan langsung diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani puncak haji lalu beranjak ke Madinah. Pemberangkatan gelombang pertama ini berlangsung dari 12 Mei 2024 sampai 23 Mei 2024. Pemberangkatan gelombang kedua berlangsung dari 24 Mei 2024 sampai 10 Juni 2024. Berdasarkan laporan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah berjumlah 26.477 orang yang terbagi dalam 67 kelompok terbang. Setelah sempat tertunda keberangkatannya karena pesawat Garuda Indonesia mengalami kerusakan mesin, jemaah haji kloter 5 embarkasi Makassar UPG 05 diberangkatkan ke Madinah dari Bandara Sultan Hasanuddin pada 15 Mei 2022 pukul 22.05 WITA dengan pesawat yang sebelumnya akan digunakan untuk UPG 06. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah UPG 05 ini mendarat di Madinah pagi ini pada pukul 03.51 waktu Arab Saudi atau 7.51 waktu Indonesia Barat. Terdapat 1 jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah pada hari Rabu 15 Mei 2024 yaitu atas nama Yusman Irawan asal kloter 2 embarkasi Palembang PLM 02 sehingga jumlah jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah secara keseluruhan sebanyak 3 orang. Mereka akan dibadal hajikan dan mendapatkan asuransi. Dan hari ini pada Kamis 16 Mei 2024 terdapat 22 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji yaitu 8.644 orang akan diterbangkan ke Madinah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama embarkasi Lombok NTB LOP sebanyak 393 jemaah 1 kloter. Yang kedua embarkasi Solo SOC sebanyak 1.800 jemaah 5 kloter. Embarkasi Banjarmasin BDJ sebanyak 320 jemaah 1 kloter. Yang keempat embarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah 1 kloter. Yang kelima embarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.855 jemaah 5 kloter. Selanjutnya embarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Yang ketujuh embarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah 1 kloter. Yang kedelapan embarkasi Batam BTH sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Dan yang sembilan embarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 1.350 jemaah 3 kloter. Dan embarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Dan kemudian yang ke-11 embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG sebanyak 833 jemaah 2 kloter. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan program badal haji di setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji. Program ini tentunya menjadi bagian dari layanan yang disiapkan bagi jemaah yang memenuhi kriteria.
Ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan, yaitu yang pertama, jemaah yang wafat di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. Yang kedua, jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Dan yang ketiga, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Sebagai bagian dari perlindungan, jemaah haji reguler Indonesia pun akan mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Asuransi ini diberikan sejak jemaah masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih di asrama saat pemulangan. Berikut ketentuan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi jemaah haji Indonesia 1445 Hijriah. Yang pertama, jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH per embarkasi. Yang kedua, jemaah wafat karena kecelakaan diberikan 2 kali BIPIH per embarkasi. Yang selanjutnya, jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% BIPIH per embarkasi. Selanjutnya, pengurusan asuransi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim melalui transfer ke rekening jemaah. Asuransi pun mengcover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji. Saat di Madinah, jemaah haji akan difasilitasi oleh petugas untuk dapat masuk ke Raudah di Masjid Nabawi. Petugas akan menerbitkan surat tasreh dan diberikan secara kolektif kepada petugas kloter, sehingga jemaah tidak perlu khawatir. Kepada jemaah Indonesia, pemerintah mengimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik, khususnya persiapan fisik selain mental. Membatasi aktivitas fisik yang menguras energi bahkan sejak menjelang keberangkatan, minum atau mengkonsumsi vitamin yang dibutuhkan, dan tentunya tidak lupa istirahat yang cukup. Selama di Tanah Suci, jangan juga sungkan untuk meminta bantuan petugas selama di asrama haji, baik dalam penerbangan juga hingga di Tanah Suci. Petugas haji maksud kami, petugas haji Indonesia siap siaga membantu dan melayani jemaah haji. Kenali dengan baik identitas petugas haji Indonesia, yaitu dengan melihat pakaian dan atribut petugas yang mudah dikenali dan akan selalu hadir dan berada di area aktivitas jemaah di Tanah Suci. Pastikan meminta bantuan kepada petugas haji Indonesia, abaikan bila ada tawaran bantuan dari orang yang tidak mengenakan ciri-ciri khusus petugas haji Indonesia. Menjelang keberangkatan dari Madinah ke kota Mekah untuk umroh wajib, jemaah haji diimbau untuk dapat mengatur ritme dan juga memperhatikan stamina fisik, khususnya bagi jemaah lansia. Selalu minum air yang cukup agar tidak dehidrasi. Mengingat cuaca panas di kota Madinah, jemaah agar membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisik memang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah pun bisa menunaikan sholat jamaah di hotel. Untuk mendukung pengetahuan ibadah haji, Kementerian Agama menyediakan buku panduan manasik haji, buku panduan manasik haji bagi lansia, serta video manasik haji yang juga dapat dilihat di aplikasi Pusaka Super Apps Kementerian Agama. Aplikasi Pusaka Super Apps ini dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Berangkat haji, jangan lupa download Pusaka Super Apps. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.